Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama kami, mahasiswa agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Samratulangi Angkatan 2020. Di video kali ini kami dari kelompok 1 kelas B Etika Agribisnis akan mempersembahkan sebuah video mengenai tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat atau biasa disebut dengan Corporate Social Responsibility atau disingkat dengan CSR. Nah, sebelum kita masuk kepada video pembahasannya, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan teman-teman saya dari kelompok 1 kelas B Etika Agribisnis. Ini dia teman-teman saya dari kelompok 1 kelas B Etika Agribisnis. Demikian nama-nama dari anggota kelompok 1. Sekarang kita akan masuk kepada video pembahasannya yang akan dibawakan oleh teman-teman saya. Pertama, mari kita simak mengenai apa sih itu CSR dan apa manfaatnya. CSR adalah singkatan dari Corporate Social Responsibility. Dalam bahasa Indonesia, CSR adalah tanggung jawab sosial perusahaan. CSR adalah model bisnis yang membantu perusahaan dalam pemenuhan tanggung jawab kepada pemangku kepentingan, juga kepada masyarakat, terutama masyarakat yang ada di sekitar perusahaan. Secara sederhana, CSR adalah tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat, baik berupa kepedulian lingkungan maupun mensejahterakan masyarakat guna menjadikan perusahaan yang berkelanjutan. Bagi perusahaan, CSR memberikan banyak manfaat, yaitu meningkatkan citra atau image perusahaan di mata masyarakat dan publik, adanya potensi untuk mengembangkan kerjasama dengan perusahaan lain, dapat memudahkan perusahaan tersebut dengan kompetitor, memperkenalkan brand perusahaan di mata masyarakat dan publik. Adapun manfaat dari CSR untuk masyarakat yaitu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sekitarnya, meningkatkan pelestarian baik lingkungan hidup atau fisik maupun sosial dan budaya yang ada di sekitar perusahaan, terbangun serta terpelihara fasilitas umum dan fasilitas masyarakat yang sifatnya sosial dan berguna untuk masyarakat khususnya yang berada di sekitar perusahaan tersebut. Selanjutnya ada sejarah dari CSR. Dalam konteks global, istilah CSR mulai digunakan sejak tahun 1970-an, terutama sejak kehadirannya buku Cannibal with Forks, karya dari John Elkington. Dia mengembangkan ada 3 komponen penting atau sustainable development, yakni economic growth, environmental protection, dan social equity. Elkington mengemas CSR ke dalam 3 fokus atau 3P, yang merupakan singkatan dari Profit, Plan, dan People. Perusahaan yang baik tidak hanya memburu keuntungan ekonomi belaka atau profit, melainkan pula memiliki kepedulian terhadap pelestarian lingkungan atau plan, dan juga kesejahteraan masyarakat atau people. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang undang-undang yang mengatur CSR. Yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang PT. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Jadi, adapun contoh badan usaha yang melakukan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungannya atau sering disebut dengan CSR adalah PT Djarum Foundation. PT Djarum adalah sebuah perusahaan rokok terbesar keempat di Indonesia yang berkantor pusat di Kudus, Jawa Tengah. PT Djarum merupakan induk dari Djarum Group yang membawahi banyak bisnis. Di luar bisnis rokok kretek,
Jarum Group juga memiliki unit bisnis lain seperti bank atau BCA, elektronika atau Polytron, perkebunan atau HPI Argo, perdagangan elektronik atau Blibli, agen perjalanan daring atau tiket.com, media komunikasi atau Mola, serta makanan dan minuman. Jarum Foundation merupakan bagian dari PT Jarum. Jarum Foundation adalah organisasi nirlaba yang didirikan oleh Mikael Bambang Hartono dan Robert Budi Hartono dengan misi untuk memajukan Indonesia dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan untuk mempertahankan kelestarian sumber daya alam. Aktivitas rutin yang dilakukan oleh Jarum Foundation disesuaikan dengan misi awal didirikannya Jarum Foundation, yakni untuk memajukan Indonesia menjadi negara dikdaya yang seutuhnya. Sesuai dengan 5 bakti Jarum Foundation, aktivitas yang dilakukan juga berfokus pada kegiatan sosial, olahraga, pendidikan, lingkungan, serta budaya. Adapun etika yang digunakan yang berkaitan dengan kepedulian lingkungan dan masyarakat sekitarnya yaitu Trees for Life atau pohon untuk kehidupan. Sejak tahun 1979, perusahaan ini telah mendedikasikan diri untuk melestarikan lingkungan hidup demi hidup yang berkualitas dengan program Jarum Bakti Lingkungan. Kota Kudus adalah langkah awal dari program ini. Ribuan jenis tanaman peneduh ditanami. Selain itu, sejak tahun 2008, Jarum Bakti Lingkungan bekerjasama dengan Badan Pertahanan Nasional atau BPN, Kanwil Jawa Tengah, turut serta dalam program pelestarian daerah aliran sungai atau DAS Bengawan Solo dengan komitmen 700.000 pohon. Apa saja program CSR yang dilakukan PT The Jarum Foundation? 1. Bakti sosial. Di dalamnya ada donor darah. Bakti sosial The Jarum Foundation mengadakan kegiatan donor darah bertempat di GOR The Jarum Jakarta. Kegiatan donor darah diadakan untuk karyawan PT The Jarum dan afiliasi. Kegiatan ini telah dilakukan 3 kali pada tahun 2016 dan telah berhasil mengumpulkan 1095 kantung darah. Berikutnya ada penanganan bencana alam. The Jarum Foundation Bakti Sosial bekerja sama dengan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana DKI Jakarta menggelar sosialisasi dan pelatihan pencegahan kebakaran di daerah Kapuk, Cangkerang, Jakarta Barat pada tanggal 5 Oktober 2015. The Jarum Foundation juga menyerahkan bantuan alat pemadam kebakaran di lokasi tersebut. Berikutnya ada pencegahan demam berdarah. Sejak Februari 2013, sumbangsi sosial The Jarum Foundation masuk ke kawasan Kelurahan Cipinang, Melayu untuk memerangi nyamuk Aedes aegypti di wilayah tersebut melalui program Kadar Jumantik. Pada bulan Desember 2016, pihak The Jarum Sumbangsi Sosial The Jarum Foundation mengundang 90 orang warga dari RW 1, 2, dan 3 untuk mengikuti pelatihan program Jumantik. Berikutnya ada operasi katarak gratis. The Jarum Foundation bekerja sama dengan Rumah Sakit Elizabeth Ganjuran dan Paroki Ganjuran menggelar operasi katarak gratis bagi warga pada tanggal 13 November 2016, di mana total peserta yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan operasi itu ada sebanyak 57 orang. Berikutnya ada khitanan massal.
The Jarum Foundation bekerja sama dengan Yayasan Bangun Sehat Indonesiaku dan Pangkalan TNI Angkatan Laut. Di Semarang mengadakan khitanan massal untuk warga Pelabuhan Tasik Agung, Kabupaten Rembang pada bulan Januari 2016. Berikutnya yang terakhir ada peningkatan kualitas panti asuhan. The Jarum Foundation melakukan perbaikan fisik pada 8 panti asuhan di Kudus dengan cara menambah fasilitas dan merenovasi pada tahun 2015. Di antaranya ada Panti Asuhan Darul, Muntama, Budi Luhur, Sikrul Hima, Darussalama, Darul Halona, Nurul Jana, Kalimasodo, dan Melati. Panti Asuhan Melati juga ikut sertakan dalam lomba 5R, ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Yang kedua ada bakti olahraga. Di dalamnya ada PB The Jarum. Klub bulu tangkis PB The Jarum memperluas daerah pencarian pemain-pemain muda berbakat pada audisi umum The Jarum Beasiswa Bulu Tangkis 2017 di berbagai kota. Apresiasi untuk atlet PB The Jarum Foundation memberikan apresiasi kepada atlet ganda campuran Preven Jordan dan Debbie Susanto karena telah berprestasi sebagai juara turnamen 2016. Pada bulan September 2016, The Jarum Foundation juga memberikan apresiasi atas keberhasilan meraih medali emas Olimpiade kepada Tontowi Ahmad dan Liliana Natsir berupa hadiah uang tunai dan televisi. Pada bulan Maret 2017, The Jarum Foundation juga memberikan apresiasi atas keberhasilan meraih juara kepada Kevin Sanjaya Sukamuljo. Selanjutnya kita masuk dalam bakti lingkungan, menanam trembesi 1350 km dari Merak hingga Banyuwangi. Sejak tahun 2010 hingga 2015, di Jarum Tree for Life berhasil menanam 41.758 pohon trembesi sepanjang 1.350 km jalur pantai utara Pulau Jawa, Merak, Banyuwangi. Bakti pendidikan program SMK. Program peningkatan kualitas SMK. SMK Raden Umar Said di Kudus memiliki jurusan animasi 3D dengan dukungan dari The Jarum Foundation dalam memenuhi kebutuhan tenaga ahli dan sejumlah fasilitas animasi. Bakti budaya. Indonesia Menari 2016. Pada bulan November 2016, Galeri Indonesia Kaya mengadakan acara Indonesia Menari 2016 untuk mengajak masyarakat Indonesia lebih dekat dengan tarian tradisional. Acara ini merupakan acara tahunan yang digelar untuk kelima kalinya dan serentak dilakukan di 8 titik indoor yang tersebar di Grand Indonesia, Jakarta, Batik Kudus, The Hitters. Dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional 2 Oktober, The Jarum Foundation Bakti Budaya dan Pembina Batik Kudus Miranti Serat Ginarjar meluncurkan buku Batik Kudus The Hitters. Buku tersebut menceritakan Batik Kudus sebagai salah satu bagian dari kekayaan budaya Indonesia. Selanjutnya, bagaimana tanggapan masyarakat sekitar atas program yang dilakukan oleh PT The Jarum Foundation? Banyak masyarakat mengapresiasi dan memberikan tanggapan yang baik terhadap program yang telah berjalan. Dengan adanya hal ini, citra positif dari kalangan masyarakat semakin meningkat terhadap PT The Jarum karena telah memberikan manfaat yang sangat besar karena mampu memberikan solusi terhadap masalah ekonomi dan lingkungan, yaitu krisis udara, tanah tandus, dan kurangnya penghasilan tambahan. Jawab sosial perusahaan terhadap karyawan. Dalam hal tanggung jawab sosial untuk karyawan, PT Jarum sangat memperhatikan karyawannya dengan memberikan jaminan sosial berupa jaminan kesehatan, cuti hamil, cuti tahunan, hadiah tahunan, tunjangan hari raya, jaminan kecelakaan, jaminan kematian, dan jaminan pensiun. Peningkatan pelayanan juga terlihat dengan dibentuknya koperasi karyawan PT Jarum.
Koperasi ini didirikan pada tahun 1976. Adapun jumlah anggotanya yaitu 51.005 dengan volume pemasukan yaitu 74.631 miliar berdasarkan data Januari 2008. Dalam pembentukan koperasi tersebut memungkinkan karyawan dapat memenuhi kebutuhannya. Sejalan dengan waktu yang begitu cepat, peningkatan koperasi yang begitu baik membuahkan hasil pada koperasi tersebut dengan didapatkannya penghargaan dari tahun ke tahun. Penghargaan Koperasi Teladan tahun 1993, tahun 1994, tahun 1995, dan 1996. Demikian video dari kami kelompok 1 kelas B Etika Agribisnis. Apabila ada kekurangan dan salah pengucapan kata dalam video ini, saya mewakili teman-teman saya dari kelompok 1 mohon maaf buat kekurangan tersebut. Untuk akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan salam sehat bagi kita semua. I'm more than just a picture. I'm a daughter and a sister. Sometimes it's hard for me to show that I'm more than just a rumor or a song on your computer.